Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas 12E. Saya Siti Nur Farida. Saya Salsa Fitri. Di sini kami akan menjelaskan tentang masa demokrasi liberal dan masa demokrasi terpimpin. Selamat menyaksikan. Apa yang kamu ketahui tentang masa demokrasi liberal? Masa demokrasi liberal adalah masa di mana sistem parlementer Indonesia masih mencontoh sistem parlemen Barat yang dibentuk setelah dibubarkannya Republik Indonesia Serikat pada tahun 1960. Masa ini ditandai dengan tumbuh subur partai politik dan berlakunya kabinet parlemen. Indonesia sebagai negara baru harus banyak belajar dalam berbagai hal sehingga negara semakin kuat. Apa saja ciri-ciri utama dari masa demokrasi liberal di Indonesia? Sistem parlementer, multipartai, kebebasan individu, pemisahan kekuasaan negara dibagi menjadi 3 cabang, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Supremasi hukum, pemerintahan yang bertanggung jawab, peran partai politik yang dominan, UUD 1950, politik tidak stabil, sering berganti perdana menteri, banyak pemberontakan, dan ekonomi sulit atau buruk. Apa saja faktor penyebab kegagalan demokrasi liberal di Indonesia? Ada 4 faktor. Yang pertama, ketidakstabilan politik. 2, lemahnya lembaga hukum. 3, korupsi. Dan yang keempat, ekonomi tidak stabil. Apa contoh spesifik dari pergantian kabinet pada masa demokrasi liberal di Indonesia? Selama masa demokrasi liberal di Indonesia, terjadi 7 kali pergantian kabinet. Contoh spesifik dari pergantian kabinet tersebut: 1. Kabinet Nasir. 2. Kabinet Sukiman. 3. Kabinet Wilopo. 4. Kabinet Ali Sastro Widjoyo 1. 5. Kabinet Burhanuddin Harahap. 6. Kabinet Ali Sastro Widjoyo II. 7. Kabinet Juanda. Contoh-contoh pergantian kabinet ini menunjukkan bagaimana sistem multipartai dan ketidakstabilan politik pada masa demokrasi liberal di Indonesia menyebabkan pergantian kabinet yang sering terjadi. Hal ini membuat pemerintah sulit untuk menjalankan program pembangunan secara konsisten dan menyebabkan ketidakpastian dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintahan. Kenapa pada masa demokrasi parlementer wilayah Indonesia tidak seluas saat ini? Pertanyaan Anda menarik. Memang benar, wilayah Indonesia pada masa demokrasi parlementer tidak seluas saat ini karena beberapa faktor seperti pembentukan RIS, proses integrasi wilayah, dan sengketa perbatasan. Proses perluasan wilayah Indonesia merupakan proses yang panjang dan kompleks yang melibatkan berbagai faktor politik, ekonomi, dan sosial. Apa itu demokrasi terpimpin? Demokrasi terpimpin adalah sebuah sistem politik yang pertama kali diperkenalkan di Indonesia pada era pemerintahan Presiden Soekarno. Konsep demokrasi terpimpin didasarkan pada ideologi politik Soekarno yang dikenal sebagai Pancasila, yang merupakan dasar negara Indonesia. Apa tujuan dari demokrasi terpimpin? Ada 6 tujuan. Yang pertama, nasionalisme. Yang kedua, keadilan sosial. Yang ketiga, kesejahteraan rakyat. Yang keempat, kemandirian ekonomi. Yang kelima, modernisasi sosial dan budaya. Dan yang keenam, persatuan dan kebersamaan. Apa ciri-ciri dari demokrasi terpimpin? Yang pertama, kepemimpinan yang dominan. Yang kedua, sentralisasi kekuasaan. Yang ketiga, pemimpin sebagai mediator. Yang keempat, dominasi partai politik. Yang kelima, pembatasan kebebasan individu. Yang keenam, konsensus politik. Dan yang ketujuh, fokus pada tujuan sosial dan ekonomi. Bagaimana peran Soekarno dalam penerapan demokrasi terpimpin? Soekarno sebagai Presiden pertama Indonesia memainkan peran yang sangat sentral dalam penerapan demokrasi terpimpin. Ia adalah tokoh yang memiliki pengaruh besar dan dianggap sebagai bapak bangsa
Bapak bangsa oleh rakyat Indonesia. Soekarno memainkan peran yang sangat penting dalam penerapan demokrasi terpimpin di Indonesia. Ia adalah inisiator, arsitek, dan pemimpin politik yang mengendalikan sistem ini. Meskipun demokrasi terpimpin memiliki tujuan untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, sistem ini pada akhirnya menimbulkan berbagai masalah, termasuk pelanggaran HAM dan otoritarianisme. Apa dampak dari demokrasi terpimpin? Ada 3 dampak dalam demokrasi terpimpin. Di antaranya, 1. Dampak politik berisi pemusatan kekuasaan, penindasan oposisi, kebangkitan PKI, pelemahan lembaga demokrasi. 2. Dampak ekonomi kemerosotan yang berisi kemerosotan ekonomi, mismanajemen dan korupsi, nasionalisasi industri. Dan yang ketiga, dampak sosial berisi polarisasi politik, meningkatnya kerusuhan sosial, penindasan budaya. Sekian penjelasan dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.